Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-8 dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca dulu hadisnya. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qal. Dari Amr ibn Yahya Al-Mazini, dari bapaknya, ia berkata, Syahidtu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid. Saya melihat Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Jadi Amr ibn Abi Hasan itu juga sahabat. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Zaid. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi itu saling belajar hadis, saling meriwayatkan hadis. Ada sahabat Nabi SAW ketika dia meriwayatkan hadis, dia tidak mendengarnya langsung dari Nabi SAW, namun mendengar dari sahabat yang lain. An wudu'in Nabi SAW. Bertanya tentang wudunya Nabi SAW. Fada'a bitaurin min ma. Kemudian dia meminta didatangkan sebuah wadah yang berisikan air. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mempraktekkan bagaimana wudu yang ia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan jamaah, seseorang itu boleh berwudu niatnya bukan untuk sholat, namun dia berwudu niatnya adalah untuk memberikan pelajaran. Fa'akfa'a ala yadaihi minat tanur. Yang pertama yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid adalah akfa, yaitu akabba au sabba, menuangkan air ke tangannya. Dari wadah itu dituangkan ke tangannya. Faghasala yadaihi salasan. Dicucilah kedua tangannya sebanyak 3 kali. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam wadah tadi, dicuci dulu 3 kali. Jadi kalau seandainya dari bangun tidur, maka lebih tekankan lagi. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib. Tapi kalau bukan dari bangun tidur, maka mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masukkan ke dalam wadah, itu hukumnya adalah sunnah. Famad madu wastan syaqa wastan thara salasan bi salasi ghurafat. Kata Abdullah, kata siapa? Amr ibn Abil Hasan, Abdullah ibn Zaid, dia berkumur-kumur, beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung, wastansara, mengeluarkannya kembali 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ini menunjukkan bahwasannya berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar itu dijadikan satu. Jadi kalau kita ngambil air, sebagian buat kumur-kumur, sebagian juga buat apa? Istinsyak. Jadi satu cidukan, sebagian buat kumur-kumur, sebagian buat istinsyak. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu. Kemudian kembali masukkan tangannya ke air. Faghassala wajhahu salasan. Membasuh wajahnya 3 kali. Summa adkhala yadahu. Memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah tadi. Faghassala yadaihi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian membasuh tangannya 2 kali sampai sikunya. Summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Kemudian masukkan tangannya kembali ke dalam wadah tadi, kemudian mengusap kepalanya. Bagaimana cara mengusap kepalanya? Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Mundur ke belakang, jadi tangannya dibawa mundur ke belakang. Summa adbara, kemudian maju. Summa ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kakinya sebanyak sekali.
Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya bagaimana cara mengusap kepala, diawali dari kepala bagian depan, kemudian dibawa ke belakang sampai ke leher bagian belakang, summa raddahuma hatta raja ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dibawa ke depan lagi sampai ke tempat ia memulai. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat lain, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, fa akhrajna lahu ma'an. Kemudian kami mengeluarkan untuknya air fi taurin min sufrin. Beliau sallallahu alaihi wasallam atau kami membawakan kepada beliau air satu wadah dari bejana. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada hadis ini ada 3 pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah biografi Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid? Abdullah bin Zaid di sini adalah Abdullah bin Zaid ibn Asim. Karena di sana ada Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbihi. Orang yang berbeda. Jadi Abdullah bin Zaid ibn Asim yaitu orang yang meriwayatkan atau sahabat Nabi yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi. Sedangkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi inilah sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang azan. Jadi kita tahu bahwasannya azan ini dulu para sahabat Nabi SAW mengusulkan beberapa usulan. Ada yang dengan menyalakan api, ada yang dengan lonceng, ada dengan trompet. Kemudian Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi, dia bermimpi, ada yang mengajarkan kepadanya lafaz-lafaz azan. Nabi mengatakan, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Sampaikanlah kepada Bilal agar dia azan, sesungguhnya dia suaranya lebih lantang dari kamu. Ini Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbihi. Tapi dalam hadis ini jamaah bukan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, tapi Abdullah bin Zaid ibn Asim, dan dua-duanya sama-sama dari kalangan Ansor. Wa huwa alladhi qatala Musailamatal Kadzdzab. Abdullah bin Zaid ibn Asim, dia adalah sahabat Nabi yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Siapa Musailamah al-Kadzdzab? Musailamah al-Kadzdzab adalah orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan bahwasanya akan ada 30 pendusta yang semua mereka mengaku bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabun. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai ada 30 pendusta atau kurang lebih qariban min salatin, 30 atau kurang lebih 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Yang 30 ini semuanya mengaku bahwasannya dirinya adalah Rasulullah. Dan di antara 30 yang mengaku Nabi dan memiliki pengikut adalah Musailamah al-Kadzdzab. Jadi 30 di sini bukan semua yang mengaku Nabi. Namun kata para ulama yang mengaku Nabi dan memiliki pengikut dan memberikan dampak yang negatif atau memberikan dampak yang negatif kepada umat Islam. Di antara 30 ini adalah Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Abdullah ibn Zaid ibn Asim, dia adalah orang yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Disebut oleh Khalifah ibn Khayyat, ishtaraka Wahsy ibn Harb wa Abdullah ibn Zaid fi qatli Musailamah. Wahsy ibn Harb, yaitu sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam membunuh orang yang sangat dicintai Nabi, yaitu Hamzah. Mereka berdua, yaitu Wahsy ibn Harb dan Abdullah bin Zaid, mereka berdualah orang yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ramahu Wahsy ibn Harb, dilempar sama Wahsy ibn Harb dengan tombak, wa darabahu Abdullah ibn Zaid bisayf. Kemudian ditebas oleh Abdullah bin Zaid dengan apanya? Dengan pedangnya. Jadi yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab ini 2 orang. Yang pertama adalah Wahsy dengan tombaknya, kemudian Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Ansari dengan dengan pedangnya. Dan Abdullah ibn Zaid
ibn Asim al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau wafat pada tahun 63 Hijriah, dan di saat itu umur beliau sekitar 70 tahun radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit tentang Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya membasuh anggota wudhu itu tidak harus tiga-tiga. Karena kalau kita melihat di sini jamaah, tadi ketika membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 2 kali, membasuh kaki hanya sekali. Ini menunjukkan bahwasannya yang wajib itu adalah membasuh sekali. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga, ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang wudhu, maka riwayat Ibnu Abbas sebagaimana dalam Sahih Bukhari, itu Nabi SAW wudhunya marrotan, membasuhnya sekali. Riwayat yang kedua adalah riwayat dalam Sahih Bukhari juga dari sahabat Abdullah bin Zaid, yaitu hadis yang lain. Beliau ketika membasuh anggota wudhu marrotain, 2 kali. Kalau yang ketiga adalah hadisnya Utsman bin Affan yang sudah pernah kita bahas. Nabi SAW ketika membasuh anggota wudhu itu salasan, 3 kali. Sedangkan hadis Abdullah bin Zaid yang ini beda-beda lagi. Ketika wajah 3 kali, ketika tangan 2 kali, ketika kaki hanya sekali. Ini menunjukkan bahwasannya yang wajib dalam kita membasuh anggota wudhu adalah sekali. Dan yang paling afdol adalah 3 kali. Yang dibolehkan sekali-sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Yang tidak boleh adalah lebih dari 3 kali. Karena Nabi SAW bersabda, "Faman zada ala hada, siapa yang lebih dari ini, faqad asaa, dia telah berbuat buruk, wa ta'adda wa zalama, dia telah melampaui batas dan dia telah berbuat zalim." Jadi, poin yang kedua, yang wajib membasuh anggota wudhu itu hanya berapa? Sekali. 2 kali boleh, yang lebih afdol adalah 3 kali, yang tidak boleh adalah lebih dari 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana cara mengusap kepala. Di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana cara mengusap kepala. Kata atau praktek dari Abdullah bin Zaid ketika mengusap kepala adalah aqbala bihima wa adbara bihima marratan wahidatan. Jadi tangannya dibawa mundur ke belakang, dalam data ini sampai kofahu. Kofahu itu leher bagian belakang. Kemudian adbara bihima, dibawa ke depan. Jadi caranya adalah ambil air, kemudian dibawa ke belakang tangannya, kemudian dibawa ke depan. Dan cukup sekali. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan sama. Kata Sa'id bin Musayyib bahwasanya nggak ada perbedaan dalam mengusap kepala antara laki-laki dan apa? Perempuan. Kalau rambutnya panjang, ingat yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan rambut. Jadi walaupun rambutnya lebih dari leher ini ke belakang, maka yang sampai ke belakang ini nggak perlu diusap. Namun yang perlu diusap hanya sampai ke bagian kepala tok. Jadi sampai dari kepala bagian depan sampai kepala bagian belakang. Dan ini merupakan yang paling afdol, yang paling sempurna bagaimana cara mengusap kepala. Yang keempat, pembahasan yang keempat adalah mungkin akan bertanya, Ustaz, kok di sini nggak disebutkan bagaimana cara mengusap telinga? Maka disebutkan dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Abbas, dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, masaha bi ra'sihi wa udhunai. Beliau mengusap kepalanya dan mengusap pula telinganya. Hanya saja ada 2 cara. Bisa ketika mengusap telinga itu dengan air sisa dari mengusap kepala atau dengan mengambil air baru. Contohnya sisa. Kita ambil air, kemudian dari depan ke belakang, kemudian dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, langsung ke telinga. Ada juga dengan menggunakan air baru. Jadi setelah kepala seperti ini, ngambil air lagi baru untuk telinga. Dan ini sama-sama boleh. Adapun caranya adalah telunjuk digunakan untuk membersihkan bagian dalam. Sedangkan jempol digunakan untuk membersihkan bagian
luar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, di dalam Sunan An-Nasa'i. Ini 4 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah biografi Abdullah bin Zaid. Yang kedua adalah bolehnya membasuh anggota wudhu, sekali-sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh. Yang tidak boleh adalah lebih dari itu. Dan yang ketiga adalah tata cara mengusap kepala dari depan bawa ke belakang, kemudian dibawa ke depan lagi. Adapun yang keempat adalah syariat untuk mengusap telinga, bisa menggunakan air baru, bisa menggunakan air sisa dari mengusap kepala. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.